Setiap pabrikan motor itu punya ciri khas dan tujuannya masing-masing dalam produksi kendaraan. Seperti Harley contohnya, dia dikenal sebagai produsen pembuat motor cruiser. Lalu ada Royal Enfield yang dikenal dengan fokus produksi motor-motor klasik di tengah eranya motor-motor canggih dan modern. Selanjutnya, ada Suzuki yang dikenal selalu menggunakan satu headlamp saja untuk setiap varian motornya, yang konon katanya punya filosofi atau arti tersendiri. Dan terakhir, ada KTM yang dikenal pelit silinder untuk semua motor produksi massalnya. Kenapa bisa gitu? KTM, produsen motor asal Austria ini dikenal sebagai salah satu produsen sepeda motor yang memproduksi motor dengan jumlah silinder yang sangat sedikit pada semua line up motornya. Buat yang belum tahu, pertama ada yang satu silindernya. Itu mencakup semua line up mochilnya, yaitu yang seri 125, 200, 250, dan 390. Dan khusus untuk KTM 390 series, itu isi silindernya 373 cc. Lalu, untuk versi Moge-nya juga ada satu yang punya satu silinder saja, yaitu KTM 690 series yang berkapasitas 692 cc yang dapat menghasilkan power hingga 73 horsepower pada varian naked bike-nya. Bahkan, kalau kita bandingkan dengan Yamaha R7 yang punya spek 689 cc 2 silinder, Yamaha R7 hanya punya power 72 horsepower saja. Ternyata, KTM 690 series ini lebih unggul secara tenaga dibanding Yamaha R7 ini. Padahal jumlah silindernya lebih sedikit. Dan untuk varian satu silindernya juga tersedia untuk semua varian motor off-road atau trailnya, atau supermotonya. Mulai dari 2 tak hingga 4 taknya. Dan untuk varian 2 silindernya, hanya ada naked bike-nya saja untuk saat ini, yaitu KTM Duke 890R yang punya spek mesin 2 silinder segaris berkapasitas 889 cc, dan KTM Super Duke 1290R yang punya spek mesin V-twin berkapasitas 1301 cc. Pada beberapa website terpercaya yang saya baca, alasan KTM menggunakan sedikit silinder pada semua line up motornya adalah agar motornya lebih responsif pada rank RPM bawahnya. Cocok sekali untuk jalanan perkotaan yang kondisi jalanannya stop and go. Lalu, alasan selanjutnya adalah karena tidak ada perbedaan signifikan pada tenaga jika menggunakan lebih banyak silinder bagi KTM, karena mereka sangat ahli sekali merancang motor sepowerful mungkin dengan jumlah silinder yang sedikit. Dan ini terbukti pada beberapa motornya. Contohnya aja kalau kita bandingkan KTM RC390 yang punya spek mesin 373 cc 1 silinder dengan Kawasaki Ninja 400 yang punya spek mesin 399 cc 2 silinder. Ternyata power Ninja 400 ini tembus 45 horsepower dan KTM RC390 adalah 43 horsepower. Hanya beda 2 horsepower saja. Dan masih belum puas juga, coba nih kita bandingin KTM Duke 890R yang punya spek 889 cc 2 silinder dengan pesaing sesama Eropa dan Jepang. Di sini ada Yamaha MT-9SP yang punya spek mesin 890 cc 3 silinder. Lalu ada Benelli TNT 899 yang punya spek mesin 898 cc 3 silinder. Lalu ada BMW F900R yang spek mesinnya itu 895 cc 2 silinder. Dan kalau kita baca-baca speknya, Yamaha punya power sebesar 119 horsepower, Benelli 120 horsepower, dan BMW 104 horsepower. Dan kalian tahu berapa tenaga KTM? Yaitu tembus 121 horsepower. Padahal jumlah silindernya ada 2 saja. Dan seharusnya jika punya 2 silinder, horsepower yang dihasilkan lebih kecil, dan torsi yang dihasilkan lebih besar dibanding yang 3 silinder.
Untuk kelas Moge-nya, KTM masih bisa unggul secara spek tenaga. Tapi, kalau ada top speed sih saya kurang yakin kalau KTM bisa menang jika dibandingkan dengan kompetitor tadi. Alasan selanjutnya adalah KTM ingin membuat motor yang ringan dan powerful. Dan penggunaan silinder dengan jumlah sedikit ini sangat berhasil sekali untuk mereduksi bobot motor-motor KTM. Selain torsi yang melimpah dan bobot yang ringan, keuntungan lainnya menggunakan mesin dengan silinder yang jumlahnya sedikit adalah lebar mesin yang berkurang, yang dapat membuat motor ini jauh lebih lincah dan gesit. Apalagi untuk seri KTM RC8R dan Super Duke 1290R yang mesinnya itu V-twin berkapasitas 1195 cc dan 1301 cc. Dimensi lebar mesinnya hanya akan setara motor satu silinder berkapasitas 600-an cc. Makin gesit aja kan tuh motor jalanan. Penggunaan jumlah silinder yang lebih sedikit juga akan membuat biaya kos produksi motor ini jadi lebih murah. Dan otomatis harga motor akan lebih murah jika dibandingkan dengan produk sesama Eropa. Tapi ya, kalau makin banyak part eksotis mah sama aja bohong. Harganya nggak bakal turun. Jadi, segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.